satu folder di playlistnya teman-teman. Kalau masuk TikToknya aku itu ada playlist, lihat ke ujung ada satu bab tentang umroh termasuk rukunnya. Atau teman-teman kalau mau belajar melalui YouTube-nya aku, searching aja manasik umroh Nela Luki. Nah nanti mereka akan buat YouTube-nya akan mengarahkan teman-teman ke video manasik umrohnya aku. Pengen umroh tapi ngajinya masih belajar, nggak apa-apa, bawa aja Quran Latin ke sana ya teman-teman ya. Baca Arabnya, kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya, baca Latinnya. Jika ada umroh bayar cuma 8,5 juta, aku sarankan jangan. Ya aku sarankan jangan ya, hati-hati jauh lebih baik ya. Oke, aku pengen umroh bun, gimana caranya? Cara apa? Cara biar berangkat umroh, baca doanya dong. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Siap Mbak Tia, halo Pak Riza. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke makammu yang agung. Masya Allah ya. Ustazah, sholat duha apa wajib baca surat ad-duha? Sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha itu tidak diwajibkan, itu cuman disunahkan. Jadi kalau teman-teman sholat duha bacanya surat apapun itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Tidak harus suratnya surat ad-duha, itu kan cuman anjuran bukan keutamaan ya. Siap Mbak Nur Aini, aman aja ya. Oke, kayak gitu ya. Cuman anjuran, kan dia tidak kewajiban ya, teman-teman ya. Oke, kemudian siang semuanya ya. Apakah boleh jamak qashar kalau ada pekerjaan? Gak boleh dong. Jamak qashar itu hanya boleh kalau kita dalam perjalanan, minimal perjalanan 80-an kilo, sebagian ada yang bilang 81, sebagian yang ada yang bilang 85 ya. Ustazah, iya, siap Mbak Rupiah. Ustazah, Mbak Alsia, sholat awabin yang paling afdol. Awabin itu dari maghrib menjelang isya bagus dikerjakan, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Nah jadi kemudian setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, sholat taubat itu dilakukan kapan? Oke, coba pelan-pelan aku jelaskan ulang. Bagi teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam. Oke, yang pertama adalah sholat sunat taubat. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah. Yang keempat adalah sholat sunat wudu. Yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Aku jelaskan satu persatu sambil teman-teman simak sebentar. Yang udah paham boleh tidur. Salah ya. Nah, sholat ini bisa dilakukan kapanpun kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Habis asar menjelang subuh. Habis subuh menjelang syuruk. Kemudian habis asar menjelang maghrib. Kemudian habis jam 12 tepat ya, jam 12 tepat kayak gitu ya. Nah, sholat sunat taubat, semua 5 sholat ini caranya sama aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan. Nah, lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah salam kanan salam kiri banyaklah minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah sholat sunat hajat, boleh kapanpun. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri banyak minta kepada Allah. Oke. Yang ketiga sholat istikharah adalah sholat kalau kita ragu. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri banyak mohon petunjuk kepada Allah. Yang keempat adalah sholat sunat wudhu. Setiap setelah selesai ngambil wudhu.
Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat kayak sholat subuh. Dan yang terakhir adalah sholat tahiyatul masjid, tapi harus di masjid dan di musola. Jadi yang aku ingin sampaikan di sini adalah taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid itu semuanya adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi, Ustazah kapan ya waktu sholat taubat? Siang, malam boleh. Ustazah kapan sih waktu sholat hajat? Siang, malam boleh. Ustazah kapan sih waktu sholat wudu? Kapanpun setelah setiap mengambil wudu. Yang penting kecuali di 3 waktu haram sholat tadi. Habis asar menjelang maghrib, habis subuh menjelang syuruk, dan jam 12 tepat. Sholat istikharah itu nanti Allah akan berikan hasilnya. 1 bisa jadi melalui mimpi. Yang kedua bisa jadi orang lain akan meyakinkan kita. Yang ketiga kita jadi yakin aja. Kayak gitu. Sholat istikharah itu perlu, terutama yang masih usia 17 tahunan kayak aku. Salah ya. Nah, karena kenapa? Karena kita ingin melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Tuh dicatat kata Mbak Noni. Oke. Nah, itu dah dia sholat sunat istikharah harus jam berapa? Canda ya. Istikharah adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Tidur ya guys, bercanda ya guys. Jadi sholat sunat yang bisa dilakukan kapanpun ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini semua bukan karena teman-teman, tapi karena notifikasi yang terlambat masuk. Wah, iya kan? Oke, gitu ya. Oke, baru masuk dia baru dapat notifnya itu TikTok. Bantulah TikTok gitu ya. Nah, itu kapanpun ya, bisa 24 jam. Oke, gitu ya. Ustazah, iya Mbak Cici, kecolongan terus ya. Gimana caranya supaya kita gamang dengan dosa-dosa yang masa lalu gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kita banyak salah di yang masa lalu, yang paling penting adalah kita tahu innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Yang kedua, kita berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga, kita itu mengisi hari dengan ibadah. Jadi kalau kita salah guys, jangan salahnya itu aja guys. Salah dengan suami istri juga kayak gitu, bohong. Ampun, maaf, bohong lagi. Ampun, maaf, bohong lagi. Carilah kesalahan yang lain. Jangan itu ke itu aja salahnya, iya kan? Kita gibahin orang, kata Pak Ustadz, jangan ghibah. Oh siapa Ustadz, besok ulang lagi. Jadi teman-teman, kalau salah tuh agak lain lah sedikit. Jangan itu terus salahnya, ya kan? Supaya kita itu gampang taubatnya. Kan kayak gitu kan. Nah misalnya nih, teman-teman buka aurat, lalu teman-teman mohon ampun sama Allah. Besok jangan yang itu lagi, yang lain. Gosip salah. Pokoknya kayak gitulah. Salah tuh beda-beda lah guys, ya kan? Jangan itu mulu gitu kan. Nah jadi kalau kita berteman atau bersahabat, terutama aku, apakah mungkin dengan keluargaku, apakah mungkin dengan timnya aku, dengan teman-teman kantorku, semuanya aku seandainya ada yang salah atau aku yang salah, oke, aku janji gak berbuat lagi yang soal ini, kayak gitu. Karena kita udah belajar dari kesalahan, kita jangan salah lagi. Yang lain jangan lagi, yang lain lagi, kayak gitu. Itu loh maksudnya. Paham gak teman-teman? Jangan nasi muter tuh ke itu aja salahnya, ya kan? Nah, paham ya teman-teman ya? Insya Allah kesalahan yang sama jangan. Tapi perkara nanti ada kesalahan baru yang kadang-kadang kita nggak tahu itu salah, itu masih mending lah guys, daripada itu terus ya kan guys. Nah, yang lain lagi, iya kan? Oke? Kayak gitu. Ustazah, Mbak Tom Yin bayar hutang Zah. Iya, aku bayar hutang live. Ustazah, untuk ibadah seluruhnya pendekatannya berakhlak, itu ibadahnya satu dan satu-satu ilmunya terus bacaan luarnya. Minta ampun guys pertanyaannya guys. Untuk ibadahnya seluruhnya pendekatan berakhlak, itu ibadahnya satu dan satu-satunya ilmunya itu terus bacaan-bacaannya luarnya.
Ini malaikat Jibril pun tak pandai ini menjawabnya guys. Bingung juga aku nih. Coba pakai bahasa kita aja mbak. Oke gitu mbak. Gitu. Oke kayak gitu ya mbak. Ustazah, bacaan sholat, bacaan wudhu maknanya. Ini lagi-lagi mbak lah loh. Seperti bacaan sholat, bacaan wudhunya maknanya bacaan ilmu dalamnya. Tolonglah, jangan lagi tuh kali. Ini kerjaan aku tuh gimana sih nih guys? Iya kan, coba gimana lah. Kita mau tanya jawab nih guys. Ya Allah, astagfirullahalazim. Oke mbak, coba tulisannya yang bener mbak. Kasihanilah aku ya. Zah, iya. Assalamualaikum, siap. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku berusaha memahami dengan ikhlas, tulus, terang menderang, tapi tidak terang-terang juga aku rasa otakku. Ustazah, Al-Fatihah yang dijadikan wasilah apa harus dilafazkan? Boleh dalam hati, nggak apa-apa. Jadi tidak harus dilafazkan ya. Boleh di dalam hati, nggak ada masalah. Mbak Lalo, coba tulisannya Mbak Lalo. Aku kepo guys, yang menjadikan bukan puasa bacaan zikir tapi menurut ilmunya harus apa nih? Janganlah Mbak Lalo. Oke. Ustazah mau tanya, kalau kita mau bayar hutang tapi orangnya nggak mau nerima gimana? Kalau dia udah ikhlas aman, alhamdulillah, ya kan? Kalau kita udah ikhlas, alhamdulillah, ya. Yakin ya, ikhlas ya. Kalau kayak gitu ya, aku ambil nih duitnya. Kalau dia bilang ya udah berarti aman ya. Pengganti live-nya Mbak Yuli, pengganti yang kemarin mati lampu. Ustazah, kalau minum air seduhan bunga bagaimana hukumnya? Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kesyirikan dan kepercayaan di dalamnya. Ustazah, bolehkah membantu uang sekolah ponakan yang kekurangan dengan zakat harta? Yang penting dia fakir atau miskin, tentu boleh ya. Ustazah, cara menghapus dosa tidak melakukan sholat fardu. Kalau teman ingat jumlahnya bisa dikodo, kalau diingat nggak bisa, yang penting jangan diulang lagi. Ustazah, kalau zakatnya 100 juta, kalau uangnya 100 juta, berapa zakatnya? Yaitu sekitar 2.500.000. Ustazah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh nggak pakai bahasa Indonesia Mbak Ella? Boleh, tapi ucapkan dalam hati saja. Ya, jadi jangan dilafazkan ya. Hukum sholat Jumat yang sudah dapat 1 rakaat, maksudnya apa Mbak Salimah? Zah, habis subuh nggak boleh tidur. Kalau tidurnya jam 6 pagi boleh nggak? Selagi sudah lewat waktu syuruk boleh. Udah lewat waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu kan tergantung di tempat teman-teman semuanya ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah itu langsung baca atau ada bacaan lainnya? Langsung baca boleh, nggak ada masalah. Ustazah, gimana cara minta hutang yang kita tahu tak mungkin dibayar? Jangan suuzon dulu, jangan berprasangka dulu. Baik, minta dulu uangnya sampai dengan 3 kali. Setelah itu kalau dia nggak mau, malah dia marah, ya, maka kita ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama kita ikhlaskan, dapat pahala. Yang kedua tidak kita ikhlaskan, nggak apa-apa. Nanti dia akan memberikan pahalanya untuk kita di yaumil akhir. Ustazah, yang dibaca setelah mengucapkan hajat ketika sholat hajat dilakukan sambil sujud, tidak harus. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu teman-teman boleh minta doa sama Allah saja pakai bahasa Indonesia ya. Bila perlu sebelum melakukan sholat hajat dicatat dulu doa dan keinginannya, sehingga setelah melakukan sholat sunat hajat teman-teman tinggal membaca apa keinginannya ya. Tadi teman saya bikin kesal tapi saya nggak marah, cuma doa. Apa yang harus saya baca? Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Jam berapa waktu syuruk? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar. Aku akan menjelaskan tentang sholat fajar, sholat syuruk, dan sholat duha. Yang pertama adalah sholat sunat fajar. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Kayak gitu. Nah,
Niatnya sengaja aku sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu salam kanan salam kiri banyak berdoa. Karena saat sholat fajar itu doa kita mustajab. Oke? Yang kedua adalah sekitar 1,5 jam setelah adzan subuh kita akan ketemu dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Ya, nah fadilahnya begini, siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid atau di musola, lalu kemudian Mbak Melisa, lalu kemudian antara subuh, lalu kemudian dia tetap di masjid atau di musola, lalu dia beriktikaf di masjid, dia zikir, dia baca Quran, dia ingat kekurangan diri, dia muhasabah diri, ya dia zikir lagi, dia sholawatan, dia berdoa gitu ya, lalu dia diam aja nih di masjid nih. Sampai kapan? Sampai pula datang waktu syuruk sekitar 1,5 jam setelah azan subuh. Lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri lalu banyak minta kepada Allah. Suratnya bebas ya. Nah pokoknya fajar itu matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul belum panas. Dan kemudian nanti sekitar 2,5 jam dari syuruk ada namanya sholat duha. Nah apa pula bedanya dengan sholat duha? Sholat duha itu matahari muncul tapi tapi sudah panas, kayak gitu bedanya. Jadi 3 sholat itu masing-masing fadilahnya berbeda. Aku ulang, kalau sholat fajar rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Terus nanti sholat syuruk, siapa yang sholat subuh 2 rakaat iktikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji 1 kali umrah. Nah nanti sholat duha pelapang rezeki kita. Ustazah, puasa Daud 2 minggu ada jeda 2 hari karena acara ibu. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya nggak boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak boleh dikasih batas puasa Daud. Tapi kalau teman-teman berhenti karena ada masakan yang enak, karena orang tua ada acara, itu nggak masalah. Dia tetap sunnah. Jadi puasa sunnah tuh boleh dibatalkan. Itu intinya. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Tapi sayang aja. Itu intinya ya Mbak. Nggak usah khawatir. Lanjutkan puasa Daudnya. Ustazah, gimana cara membasuh hidung atau kuping dan rambut jika bertayamum? Teman-teman, membasuh hidung dan kuping ketika bertayamum. Tayamum nggak pakai kuping guys. Tayamum cuman muka dengan tangan aja. Oke, coba teman-teman dengerin aku cara bertayamum. Jadi begini niatnya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala, gitu ya. Kemudian teman-teman ambil tangannya, lalu kemudian dekatkan ke dashboard mobil, ke dinding atau ke meja. Lalu teman-teman basuh mukanya gitu ya, dibasuh gitu, diusap gitu ya. Lalu ambil lagi tangan kanan, ini tangan belakang, dari punggung tangan kanan terus ke siku, terus ujungnya di jempol. Nah, ini tangan kiri lagi, nih tangan kiri. Terus ujungnya di jempol. Kayak gitu ya, teman-teman. Tayamum hanya muka dengan tangan saja, nggak usah pakai telinga, kumur-kumur, nggak usah ya. Cuman muka dengan tangan saja kok. Nggak ada lagi yang lain, gampang itu tayamum ya. Oke, kalau kita tayamumkan orang tua juga kayak gitu ya caranya ya. Ustazah, apa boleh nanya kalau sholat zuhur itu jam berapa sampai jam berapa ya kak? Sekitar 2 jam dari azan subuh. Tetapi teman-teman coba perhatikan juga bahwa sholat zuhur di masing-masing tempat itu berbeda. Karena kita beda tempat, tapi satu live kita beda waktu. Coba diperhatikan juga di tempat masing-masing. Oke. Ustazah sudah bilang suami talak 3. Oke, apa tidak bisa rujuk kembali? Harus diurus pihak. Jadi kalau dia sudah posisinya talak 3, ditalak 3 kali berturut-turut, itu sudah talak 3. Ya, nggak bisa rujuk sampai istrinya nikah dengan orang lain, lalu kemudian tidur, lalu kemudian cerai, lalu kemudian baru bisa kembali dengan suaminya. Oke.
Nah, aku jelaskan soal talak, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Talak satu adalah talak yang dilakukan satu kali. Talak dua, talak yang dilakukan dua kali. Talak satu dan talak dua itu ada masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan, kalau mereka mau rujuk, boleh. Setelah 3 bulan, kalau mereka mau rujuk, harus nikah ulang. Nah gitu. Talak satu dan talak dua sama aja guys. Talak satu dan talak dua sama aja. Ya, talak satu dan talak dua nanti mereka bisa rujuk ya dalam 3 bulan. Setelah itu kalau memang mereka mau rujuk setelah 3 bulan itu udah maka dia harus nikah ulang. Kemudian selanjutnya kalau talak 3 itu perempuan harus siap Mbak Tia, harus nikah dulu dengan orang lain, lalu kemudian baru cerai, baru boleh rujuk dengan suaminya. Ustazah tayamum berapa kali? 1 kali aja, nggak usah 3 kali. Berjerawat pula nanti. Aku jerawatan guys, karena kata Ustazah Nela tayamum 3 kali. Nah, iya kan? Nah udah gitu ndak pula ada air membasuhnya, udah berdebu lah mukanya ya. Ustazah nikah sudah 3 kali apa itu sudah talak 3? Nikah sudah 3 kali apa itu sudah talak 3? Nikah ya nikah Mbak. Oh mungkin salah tulis lagi tuh teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Meliza, ketika suaminya bilang, udahlah kita masing-masing aja, udahlah kita urus diri masing-masing, udahlah lu gua, udahlah lu ku ikhlaskan engkau, kayaknya aku bukan suami yang terbaik bagi engkau, keluarlah engkau dari rumah ini, itu namanya talak. Cuman kalau dilakukan 1 kali itu talak 1 dan bisa rujuk setelah 3 bulan, sebelum 3 bulan. Oke. Ustazah, apa boleh menjelekkan diri sendiri di depan cermin? Menjelekkan gimana? Ustazah, apa boleh menjelekkan diri sendiri di depan cermin? Menjelek-jelekkan diri atau mukanya dijelek-jelekkan? Gini-gini, gimana maksudnya? Tidak boleh, kita makhluk Allah. Apapun kekurangan kita, hargai kelebihan kita. Jadi kalau aku ada satu hal yang aku ingin, menurut aku nggak setuju ketika ada semacam motivator gitu yang dia selalu menyuruh. Pernah nggak teman-teman waktu muda-muda dulu ikut seminar, dia selalu menyuruh kita itu kayak gini guys, tuliskan kekurangan kita, apa aja kekurangan kita tuliskan kayak gitu kan. Nah jadi kelebihan kita tuliskan. Menurutku kekurangan gak usah dituliskan, karena nggak semua orang harus lebih. Jadi kita cukup tulis kelebihan kita, dan kelebihan kita pertahankan. Yang boleh ditulis itu dosa, bukan kekurangan. Misalnya nih kekurangan aku, tulisanku jelek kayak gitu misalnya, atau misalnya apalagi kekuranganku yang lain misalnya. Itu semakin kita tulis kekurangan kita, semakin otak kita akan merespon, semakin jadi kenyataan. Gitu ya, maka tulislah kelebihan kita. Nah kekurangan kita biarlah menjadi sebuah kekurangan. Orang nggak semuanya harus lebih kok, ya kan? Kelebihan kita, kekurangan jangan. Kalau dosa boleh tulis, kekurangan jangan. Kita nggak harus bisa dalam semua hal. Kita cukup bisa sesuatu yang kita ahlinya saja. Oke, Ustazah, waduh ketika suami bilang uruslah surat itu apakah termasuk talak? Ya itu termasuk talak. Iya kan? Oke, gitu ya. Oke, Mbak Pi masih sah, dalam keadaan haid tidak sah. Talak kok astagfirullah, dalam keadaan haid, dalam keadaan hamil tidak sah. Talak dalam keadaan hamil tidak sah. Maka talak hanya bisa sah ketika udah lahir anak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, jadi sombong dong itu kalau tulis kelebihan. Oh tidak, kan maksudnya untuk memotivasi diri kita. Nggak lihat-lihatkan ke orang satu komplek, ketuk pintu rumah satu komplek. Plek, beng, plek. Ini loh kelebihan aku, ini loh kelebihan aku, ini loh kelebihan aku. Kata Ustazah Nela, tulis loh kelebihan kita. Jangan, itu untuk kita aja. Ya, kelebihan kita itu untuk kita. Untuk kita itu bisa lebih semangat lagi karena kita punya kelebihan. Kita kan banyak fokus dengan kekurangan. Ini maksudnya teman-teman ya. Ini maksudnya banyak kita nih yang fokus dengan kekurangan. Terus kelebihan kita, misalnya kita rajin, kita orangnya agak sabar sedikit gitu kan ya. Kita nih orangnya pemaaf, kita orangnya nggak frontal. Itu ditulis ya untuk memotivasi diri kita aja. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus kenal diri kita ya. Kelebihan kita nanti kita pertahankan. Makanya kalau dipuji jangan marah.
Kamu nih ini ya, dipuji jangan marah. Jadikan kelebihan itu sebagai sesuatu yang patut kita pertahankan. Oke? It's okay. Kalau dipuji doa aja. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke? Kalau dipuji itu doanya. Yang belum hafal doa dipuji dihafal ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Oke. Ustazah, sungguh mulia peraturan Allah, datang bulan pun tak sah cerai. Maaf ya, bukan datang bulan, hamil. Hamil cerainya tidak sah. Kalau datang bulan gak apa-apa, boleh aja. Tadi yang aku maksud adalah lagi hamil ya. Lagi hamil tidak bisa talak ya, tapi kalau haid bisa. Ustazah, harus urus surat pisah negara dulu baru nikah dengan laki-laki lain. Setelah habis masa iddah, teman-teman kalau mau nikah dengan laki-laki lain, kalau mau nikahnya sesuai negara, maka teman-teman harus urus surat cerai dulu. Tapi kalau nikahnya siri, tentu tidak perlu izin dari negara dulu. Saran aku urus dulu surat negaranya supaya nikahnya tidak nikah siri dengan suami barunya. Ini doa kalau dipuji ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang kita katakan. Oke? Apa yang mereka katakan. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jadi yang sering-sering dipuji boleh hafal, yang jarang dipuji abaikan. Enggak. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami ngusir istri suruh ke rumahnya, apa itu sudah jatuh talak? Ya, itu namanya talak kinayah ya. Itu namanya talak kinayah. Nanti dalam 3 bulan boleh rujuk kok. Pergi kau dari sini, ya kan, pergi sore dia jemput lagi, itu aman ya. Itu berarti masih boleh rujuk dia dalam 3 bulan ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau seikhlasnya saja bayar zakatnya boleh nggak? Nggak harus 250 juta dalam uang 100 juta. Nggak bisa mbak. Zakat itu harus tepat jumlahnya. Sama dengan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sama dengan sholat subuh, ya kan? Kita sholat subuh, terus aku lagi males sholat subuh, korting aja lah jadi 1 rakaat, kan nggak bisa. Atau aku lagi rajin nih sholat subuh, aku jadikan 8 rakaat, nggak bisa. Kalau zakat dia harus tepat jumlahnya 2,5%. Lebih boleh, kalau kurang jangan. Kalau teman-teman lebih, nanti niatnya sedekah dan zakat ya. Oke, siap Mbak Triani ya. Ustazah, iya Mbak Mai, pengganti yang mati lampu beberapa waktu yang lalu. Kita harus live 2 kali siang tambahan karena pengganti. Kalau suami saya beresin kamu, ya itu talak kinayah ya, tapi bisa rujuk sebelum 3 bulan. Ustazah, kalau jamaah maghrib dan isya, apakah niatnya 2 kali? Boleh 2 kali, boleh niat sekali karena dia udah jamak. Untuk jamak, teman-teman boleh pergi ke TikToknya aku, klik pojok kiri atas, ada jamak qashar dalam sholat. Itu sudah aku buat videonya, udah dilihat jutaan orang ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana sedekah subuh jika terlupa suatu hari? Nggak apa-apa, terlupa karena belum terbiasa aja. Silahkan teman-teman sedekah subuh, buat celengan di rumah, masukkan celengan 2000 dalam sebuah celengan. Lalu kemudian teman-teman boleh bersedekah. Sekali-kali lupa nggak apa-apa, itu karena belum terbiasa aja. Ustazah, sedekah boleh nggak ke pesantren? Boleh. Ustazah, zakat boleh nggak ke pesantren? Kalau zakat mau ke anak pesantren boleh, karena anak pesantren itu adalah bagian dari fisabilillah. Oke? Sujud syukur. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang 3 jenis sujud. Sujud syukur, sujud sawi, sujud sejadah. Aku jelaskan. Oke? Sujud syukur, sujud sawi, sujud sejadah. Hanya ada 3 sujud dalam agama kita. Tidak ada lagi sujud-sujud lain. Ya, cuman ada 3.
Oke, teman-teman simak supaya teman-teman paham. Yang pertama, ada namanya sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Ya, misalnya nih teman-teman, kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih ada yang bilang kayak gini, hey anak kamu jadi naik jabatan loh. Kita langsung sujud kayak, langsung sujud aja, nggak pakai takbir, nggak apa-apa, nggak pakai wudhu, nggak apa-apa, nggak harus ngadap kiblat. Kalau kiblatnya nggak tahu, nggak ada masalah, sujud langsung, baca doa sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, ya. Nah, cuman bagaimana jika teman-teman tidak bisa sujud saat itu? Misalnya karena teman-teman lagi di jalan, atau lagi nyetir, atau teman-teman lagi dalam kondisi misalnya lagi pertemuan, lagi rapat, maka teman-teman bisa sujud syukurnya setelah selesai sholat. Makanya aku selalu sarankan teman-teman semuanya untuk melakukan sujud syukur, yaitu setiap setelah selesai sholat. Ya, dibacalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud guys. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu sujud syukur. Itu aja bacaannya, satu kali aja nggak apa-apa, ya kan? Nah, silakan lakukan sujud syukur di setiap sholat, ya. Kemudian yang kedua ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa bilangan rakaat kita. Ya, misalnya nih, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka teman-teman anggap aja 2 dulu, oke? Setelah teman-teman sholat kayak biasa, sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar sebelum salam, ya. Baca doa sujud sahwi. Subhanallah, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu duduk Allahu Akbar, duduk kayak biasa, lalu sujud lagi Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, baru duduk lagi, salam kanan salam kiri, gitu ya. Nah, itulah sujud sahwi kalau kita lupa bilangan rakaat kita. Kemudian sujud tilawah kalau teman-teman ketemu ayat sejadah. Sujud aja, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Ustazah, kalau LDR lebih dari 3 bulan, LDR selagi dia tidak menceraikan dan kemudian kita tidak menggugat, itu tidak jatuh talak, ya. Tidak jatuh talak, ya teman-teman, ya. Kan LDR doang guys, bukan cerai kan guys. Orang kerja di kapal tuh setahun gak ketemu istrinya, ndaklah nikah ulang setiap dia ke daratan. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh itu berapa lama? Ya kalau bisa seumur hidup, ya 2000, lalu nanti boleh diserahkan setiap Jumat atau setiap bulannya misalnya, kayak gitu kan. Ustazah, apa boleh sholat dan ngaji jika datang bulan melebihi 7 hari? Saya risih sholat masih ada darah. Mbak Teta Salon, coba dengerin aku. Mbak boleh sholat dan ngaji kalau Mbak haid lebih dari 15 hari. Aku ulang, lebih dari 15 hari, bukan 7 hari. Pokoknya kalau Mbak haid lebih dari 15 hari, maka Mbak boleh yang namanya mandi wajib atau mandi haid. Setelah itu teman-teman salam kanan salam kiri, lalu itu nanya salam kanan salam kiri pula ya. Lalu teman-teman mandi wajib kayak biasa, lalu kemudian teman-teman sholat. Nah, salam kanan salam kiri, seandainya ada sholat lagi, teman-teman tinggal ngambil wudhu. Karena orang-orang yang istihadah itu antara sholatnya dengan wudhu tidak boleh terlalu dekat, lebih dari 15 hari. Seorang janda miskin masihkah wajib membayar zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dibayar, ya. Oke.
Ustazah, sujud sahwi dibaca cukup sekali atau 3 kali? Sujud sahwi itu 2 kali baca dan 2 kali sujud. Ustazah, kepada supir boleh nggak zakat? Selagi dia fakir, miskin boleh. Ya, selagi dia fakir, miskin boleh. Oke, orang miskin wajib nggak? Bayi baru lahir aja wajib zakat. Fitrah loh. Fitrah wajib. Nah, kalau dia miskin, dia akan dapat uang zakat dan kemudian dia zakatkan, ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, cara membayar hutang tapi orangnya sudah meninggal. Boleh teman-teman bayar hutang tapi orangnya sudah meninggal. Teman-teman boleh mencari ahli warisnya dan kemudian meminta kepada ahli warisnya untuk teman-teman izin bayar hutangnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lepaslah hutang saya kepada si fulan. Kayak gitu. Ustazah, misalnya berselisih dan bilang kita udahan aja. Kita urus hidup masing-masing gitu Zah. Apakah jatuh talak tapi LDR? Jatuh talak. Nanti kalau dia baikan lagi melalui chat aman. Tapi kalau nggak ada baikan melalui chat atau telepon, berarti setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Jadi orang-orang yang LDR cerainya pakai chat, nanti dia bisa rujuk lagi pakai chat, nggak ada masalah. Ya, Ustazah, apa yang harus kita lakukan jika buku nikah ditahan sama suami? Emangnya teman-teman mau apa dengan buku nikah? Coba kasih tahu aku, nanti aku kasih tahu rahasianya. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu dengan buku nikah, aku tahu nih mau ngapa-ngapain nih, nanya buku nikah nih ya. Jadi pokoknya buku nikah itu rekapannya bisa diminta di KUA terdekat di tempat teman-teman nikah kemarin. Nah, Ustazah Nelani dikasih taunya pula sama istriku ini di mana cari buku nikah. Minta aja ke KUA di mana nikah kemarin ya. Nah, minta aja. Oke, nah gitu. Oke, buat dia mau begitu tuh ya. Semoga cepat terselesaikan masalahnya ya. Astagfirullah. Ustazah, iya, saya diusir suami dan saya pergi. Salah nggak Zah? Menurut aku, kalau teman-teman diusir kapanpun dan dimanapun, jangan keluar rumah. Ya. Tapi kalau mau keluar juga itu pilihan teman-teman. Tapi apakah itu udah termasuk talak? Itu talak kinayah kalau dia lakukan dengan cara mengusirnya dengan benar-benar. Oke. Orang tua bisa nggak keluarin zakat? Selagi akalnya sempurna, dia wajib zakat kalau dia ada penghasilan. Siap Mbak Nana ya. Zah, guru ngaji boleh diberikan zakat? Boleh. Karena guru ngaji itu kan fisabilillah, iya kan? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, iya kan? Nah gitu guys, boleh ya. Oke. Ustazah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Bisa nggak dibaca setelah sujud terakhir? Bisa. Ya, teman-teman yang hidup yang banyak kesulitan, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Ustazah, istri minta pisah. Suami tidak merespon. Apakah jatuh talak? Tidak, bestoy, tidak bisa. Tidak semudah itu. Jadi kalau istri minta talak, ceraikan aku bang, ceraikan aku gak bang, kayak gitu ya. Nah maka itu tidak jatuh talak. Talak itu hanya jatuh ketika dari statement suami atau suami yang mengiyakan ya. Kayak gitu, bang ceraikan aku bang. Iya udahlah, kau urus surat cerai, nanti aku datang, aku tanda tangan. Nah itu jatuh talak itu. Itu jatuh talak itu. Tapi kalau dia tidak mengikhlaskan, dia tidak mengiyakan, tidak bisa. Ya, oke. Oke, Ustazah, apakah istri tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah? Dan apa emang nggak bisa gimana? Apakah istri tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah? Dan apa emang nggak bisa gimana? Apa nih guys? Coba teman-teman membuat keningku keriput 1000 bahasa. Coba typingnya dibenerin lagi ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, iya.
Anakku udah sumur 22 tahun. Teman-teman tidak akikah, nggak apa-apa, kurbankan aja kalau ada rezeki. Karena sunnah batas akikah itu adalah sampai dia balik ya. Oke, jangan Zah keriput. Jangan-jangan bisa lebih dewasa aku dengan keriput gitu kan. Ustazah, sholat sunat awabin 6 rakaat bacaannya sama nggak Zah? Sama teman-teman ya. Sama aja, awabin 6 rakaat sangat dianjurkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu cuman dianjurkan ya, tidak diwajibkan ya teman-teman ya. Oke, saya sedang hamil tapi malah diuji mati-matian di ekonomi orang tua saya juga. Semoga Allah mudahkan. Ya, masing-masing orang tuh punya ujian yang berbeda ya, teman-teman ya. Semoga Allah keluarkan kita semoga Allah keluarkan kita dari ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan haters, ada yang diuji dengan orang-orang yang dendam di kantor, ada orang-orang yang diuji dengan dia ditipu, ada orang yang diuji dengan dia dihipnotis, ada orang-orang yang diuji dengan anaknya durhaka. Wow, banyak teman-teman ya. Nah, jadi itu semoga teman-teman cepat keluar dari ujian. Oke. Ustazah, iya. Kak, bagaimana kalau hutang ditagih dia nggak mau, malah dia bilang nggak mampu bayar. Maka ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama adalah boleh teman-teman ikhlaskan ya. Yang kedua adalah kalau teman-teman tidak diikhlaskan, nggak apa-apa, nanti dia akan membayarnya di yaumil akhir ya. Oke. Ustazah, kalau sholat berjamaah imam baca Al-Fatihah, oke, terus kita amin, apakah makmum lagi Al-Fatihah? Jadi kalau imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah ya. Imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam ya. Imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah ya. Imam selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya langsung ruku. Imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Jadi intinya adalah saat imam baca Al-Fatihah kita diam, saat imam baca ayat pendek baru kita baca Al-Fatihah ya. Oke, hukum beli barang pakai letter jangan. Kalau dia ada riba dan bunganya, nggak usah beli, tunggu aja ada rezeki ya. Ustazah, bagaimana kalau suami nggak paham kalau kata-kata itu talak? Ya, yang lalu biar berlaku karena dia nggak paham, ke depan sampaikan kepada dia untuk lebih berhati-hati lagi terhadap syariat dan kata-kata. Dalam agama Islam kata-kata itu sangat berpengaruh. Contoh, orang-orang talak itu karena kata-kata. Cerai, kemudian nikah itu karena kata-kata, ya kan? Kemudian murtad itu karena kata-kata, ya kan? Orang masuk Islam itu karena kata-kata. Dosa dan pahala juga karena kata-kata. Orang-orang berkata baik bisa jadi amal jariah karena kebaikannya. Orang-orang nyakitin orang, gosipin orang bisa jadi dapat dosa jariah karena ngegosipnya. Makanya wajar ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah hari akhir berkatalah baik-baik, kalau tidak diam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga aku berharap Indonesia ini adalah menjadi negara-negara maju yang akhlaknya maju ya, tidak masyarakat yang saling jejulitan dan jejuliters ya, menjadi masyarakat-masyarakat yang punya levelitas yang tinggi, yang tidak ada lagi kepewan dan kepewati, yang tidak ngurus-ngurusin orang lain. Kalau Allah tampakkan kesalahan di matanya, dia mengingatkan dengan baik tanpa menyakiti. Kalau dia sibuk dengan dirinya, tanggung jawabnya, dan gimana ceritanya memanfaatkan waktunya untuk tanggung jawabnya. Memang kita masih negara berkembang, jadi masih kayak gitulah ciri negara kita berkembang ya teman-teman ya. Nah, semoga ke depan kita jauh lebih baik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan masyarakatnya rame, makanya semakin rame masyarakat, semakin
ada konflik itu wajar. Sama dengan kalau kita tinggal di perumahan rapet gitu, tentu semakin ada konflik. Sama dengan kalau dengan suami. Kenapa sering konflik dengan suami? Karena di situ-situ, ya kan? Nah, jadi di situ-situ ya dengan suami kan nggak mungkin kita ajak berantem satpam kan? Nggak mungkin kita ajak berantem tukang parkir kan? Tentulah orang-orang di sekitar kita ya. Nah gitu ya, semoga kita bisa lebih fokus dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Hei, gitulah pokoknya ya kan. Ustazah, kok live-nya siang kita mengganti live yang kemarin ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat awabin dikerjakan memang harus 6 rakaat. Enggak lah. Minimal 2, maksimal 6. Tidak harus 6 ya. Tidak harus 6 gitu ya. Tidak harus 6. Ustazah, suami lebih suka jamaah dengan anak istri daripada pergi ke masjid. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa menjadi imamnya di rumah. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Siap. Ustazah siap Mbak Umi Ana. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, maaf biar suami mau ke masjid gimana? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan suaminya sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian yang kedua, tetap doakan dia. Dan yang ketiga, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang tak taat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Ya, ndak usah dipusingkan banget. Yang jelas lakukan tanggung jawab kita biar Allah yang akan mengukurnya ya. Banyak kok suami-suami yang sholatnya udah mau meninggal baru dia bertaubat. Banyak kok suami-suami yang udah bangkrut dulu baru dia bertaubat. Ya kan, banyak perempuan-perempuan yang udah hancur dulu baru dia bertaubat. Maka please, sebelum Allah kasih musibah, hijrahlah. Masa nunggu kita dihancurkan Allah dulu baru kita hijrah? Kan saya sekarang sedang banyak dapat kabar, oh ini hijrah karena ini hijrah karena ini. Janganlah sampai kayak gitu dulu guys baru kita hijrah. Gitu loh maksud aku ya. Jangan sampai ada azab baru kita berubah. Lebih baik dalam kondisi yang baik-baik kayak gini kita berubah, ya kan? Jangan sampai hancur dulu baru kita bertaubat, ya kan? Jangan ya. Makanya selagi manusia yang mengingatkan, dengarkanlah. Karena kalau manusia mengingatkan tak kita dengarkan, maka Allah yang akan mengingatkan. Kalau manusia mengingatkan pakai mulut, kalau Allah mengingatkan pakai azab. Aku juga sering ngomong ke ponakanku, ke siapapun ya, selagi punya lingkungan yang mau menasehati, punya guru yang mau menasehati ponakanku di pesantren, dengarkanlah temanmu itu, dengarkanlah gurumu itu, dengerin aja. Ya kan, kalau manusia menasihati cuman pakai mulut guys, tapi kalau Allah sudah mengingatkan pakai azab. Pengen senang, happy, bahagia, jauh dari masalah, jangan bolong sholatnya ya. Ustazah, kalau sholat tahajud apa harus pakai sholat witir? Tidak, witir itu sunnah, tahajud juga sunnah. Witir tidak harus tahajud dan tahajud tidak harus witir, kayak gitu guys. Karena dia bukan syarat sholat ya. Ustazah, sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya pakai iftitah enggak? Dianjurkan pakai iftitah, disunnahkan pakai iftitah. Enggak pakai iftitah enggak apa-apa. Siap Mbak Nyi, Mbak Titi, Mbak Ida. Ustazah, apa doanya bila tetangga kita zolim sama kita sampai dia kirim-kirim kita enggak baik? Doanya adalah kalau teman-teman ada orang zolim, baik dia makhluk gaib, baik dia makhluk nyata kayak gitu ya, orang-orang yang suka ilmu hitam, ilmu santet ya, suka hipnotis, suka nipu kita atau ada niat buruk dengan kita, itu teman-teman bacanya seperti yang teman-teman lain sudah hafal ya. Doanya adalah, siap Mbak Milia, doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, iya Mbak Eli, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, tungguin. Iya siap. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Aku dari jam 8 gak berhenti-berhenti guys di ruangan ini, kerja aja mulu ya. Astagfirullahaladzim. Dari tadi aku pakai baju ini gak selesai kerjaannya. Sampai siang ini gak juga selesai ya. Padahal udah gak ngapa-ngapain itu teman-teman. Begitulah berharganya waktu ya. Jadi memang benar-benar kalau ada yang nanya sama aku, tadi pagi ada temanku nanya, Nel kamu kok gak pernah gibah sih? Aduh,
Pengen sih, tapi waktunya kapan? Nyali ada gibah enak loh katanya gitu ya. Pengen sih, enggak ya, enggak pengen ya. Cuma itulah waktunya teman-teman ya. Waktu gibahnya itu kapan lagi? Ustazah, apa doanya supaya hati tenang dan ikhlas menerima cobaan? Ya, menerima cobaan, ikhlas menerima cobaan, teman-teman yakin bahwa Allah itu nggak mungkin zolim sama kita. Insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan nilai. Tenang aja lah, cobaan itu sebentar aja nyo, besok-besok aman aja ya, semua akan baik-baik aja ya. Dan semua cobaan dan ujian itu udah Allah takar sesuai dengan kemampuan kita ya. Ustazah, iya Malaysia, siap Mbak Yuziar gitu ya, sehat ya. Ustazah, iya, halo Mbak Eli, batal apa tidak wudhu kalau sama anak tiri? Oh, itu mahram kita Mbak, jadi aman ya. Mana mungkin zahgibah. Iya, kayak gitu ya. Kalau diikutin gibah tuh nggak ngerti juga aku guys gitu. Apa yang orang diceritakan? Nggak ngerti ya aku tuh serius. Ustazah, anak saya kerjaannya di kafe, suka melayanin bikin minuman alkohol. Gimana hukumnya? Coba suruh anaknya cari pekerjaan yang lain karena al-wasilatul haram haram. Semua yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Kan kita yang ngantarin, ya, kita yang mengikutin, kita yang memfasilitasin. Jangan kita doakan semoga anak Mbak dapat pekerjaan yang lebih banyak, lebih kaya raya, lebih berkah insyaallah. Ustazah, dalam perjalanan di waktu sholat subuh busnya nggak berhenti, sholatlah di mobil, iya kan? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala kayak gitu ya. Nah lalu kemudian teman-teman tayamum, ambil tangannya, jatuhkan debunya, basuh mukanya, ambil lagi tangannya, basuh tangan kanan, basuh tangan kirinya. Udah sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Sholat aja sambil duduk. Jadi takbirnya kayak gini, rukunya kayak gini, tidalnya kayak gini, sujudnya lebih rendah lagi dibanding rukunya. Oke, kayak gitu doang ya, gampang ya teman-teman ya. Ustazah, apakah riba termasuk ujian? Tidak, riba itu pilihan. Ujian itu adalah yang datang dari Allah. Tetapi kalau kita ikut riba itu bukan ujian. Memang aku ada pernah dengar kayak gitu ya guys. Ya Allah, jauhkan kami dari ujian riba. Riba itu bukan ujian, riba itu pilihan ya. Riba itu karena kita ya, teman-teman ya, bukan karena kehendak Allah. Paham? Ya, jadi makanya kita diminta pertanggungjawaban atas riba kita. Iya kan? Nah, kenapa? Karena kita yang melakukan. Segala yang tidak kita lakukan tidak diminta pertanggungjawaban. Contoh misalnya tabrakan, itu ujian. Kan tabrakan kita bukan karena kita tapi datang dari Allah. Segala ujian tidak diminta pertanggungjawaban. Misalnya eh, rumah kita dimalingin orang, itu kan kita tidak melakukan, ya itu datangnya dari Allah, ya qadarullah itu ujian. Nah, kita tidak akan berdosa, tapi kalau riba kita berdosa karena riba itu permintaan kita, ya. Bahas khusus Ustazah, riba itu ujian atau pilihan. Oh boleh, boleh nanti aku bahas di video juga, ya. Jadi ujian itu guys, secara rumusnya adalah yang datang dari Allah. Nah, sementara kalau atas kehendak kita itu bukan ujian, itu pilihan kita teh. Paham ya, teman-teman ya. Jadi kalau udah terlanjur riba gimana? Aku selalu sarankan teman-teman jual aset untuk menutupi hutang riba. Kalau nggak ada asetnya, usahakan jangan telat membayarnya. Karena kalau telat membayarnya, nanti semakin tinggi ribanya. Yang ketiga, banyakkan penghasilan, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, lalu kemudian selisihnya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Kalau nanti teman-teman udah lunas hutang ribanya, jangan dibuat lagi. Ustazah, kalau ketidakbaikan anak sama suami termasuk ujian. Iya, itu ujian. Jadi gini, kita udah baik sama orang, udah baik sama suami, udah setia, udah ajarkan anak sekolah, udah ajarkan dia mengaji. Tapi tahu-tahu dia durhaka juga. Nah, itu baru ujian, guys. Paham ya, teman-teman ya? Dia datang qadarullah. Yang penting kita udah berusaha sama dengan gini. Kita udah berusaha ngunci mobil, kita udah berusaha mengamankan mobil kita, tapi dicuri orang juga. Itu kan bukan pilihan kita, itu kehendak Allah, guys. Ya, Allah itu ingin melihat seberapa taat kita dalam tekanan. Itu ujian. Tetapi kalau seandainya kita yang berbuat itu bukan ujian, itu pilihan kita.
Ya kan, makanya kita riba, kita menghina orang, kita gibahin orang, ya itu pilihan kita karena kesalahan kita. Kita gibahin orang, terus kemudian pada akhirnya orang tuh gibahin kita juga, itu bukan ujian, itu karena tindakan kita yang menyebabkan orang gibahin kita gitu ya. Paham ya? Harus beda tuh. Jangan dikit-dikit ujian nanti ujung-ujungnya riba terus. Kenapa kok ribut terus? Ini adalah ujian dari Allah. Kayak gitu pula nanti guys, iya kan? Ustazah, azan sambil zikir jangan. Kalau dengar azan, tutup Qurannya, tutup zikirnya, jawab azan. Ya, jawab azan ya, teman-teman ya. Jadi sedangkan kita lagi majelis taklim, lagi di kelas, lagi belajar apa, kalau azan tuh diem, menjawab azannya, ya kan? Ustazah, kalau kita nggak sholat subuh, kita sedekah subuhnya lagi halangan gimana? Kumpulkan di rumah. Jadi ada sedekah subuh khusus di rumah dalam kaleng, masukkan 2.000 walaupun haid nggak apa-apa. Nanti didistribusikan saat kita udah sholat. Kita kasih ke masjid saat kita udah sholat ya. Tidur sambil sholawatan is okay, nggak ada masalah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, kalau kita faham berjalan, datang azan maghrib, terus kita sholat di waktu Isya, itu gimana? Tak boleh. Sholatlah di dalam mobil kalau kita dalam perjalanan, berhenti sebentar cari musola atau masjid. Kalau kita macet, sholat aja di mobil. Tak boleh maghrib dikerjakan di waktu Isya. Kecuali perjalanan kita panjang mencapai 80-an kilometer. Ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau dikasih uang barang, oke, terus kita terima dan simpan tapi tidak dipakai, mubazir. Tidak masalah memberikan barang yang dikasih orang kepada orang lain daripada mubazir. Sayyidatina Khadijah pernah dikasih barang oleh temannya. Dia tak pakai, dia kasih kepada Fatimah. Ya, Fatimah tak pakai, Fatimah kasih kepada Sayyidatina Aisyah. Kayak gitu guys. Ya, jadi dikasih orang barang kita simpan nggak kita pakai nggak boleh. Jadi kalau dikasih orang barang pakai atau boleh kasih orang lain ya. Ustazah, syariah lebih untung besar dulu tidak? Maksudnya apa Mbak Rere? Ustazah, nanti jam 2 ya. Ustazah, kalau saya yang beli pulsa, oke, cuma sama hutang. Harganya saya bedakan, boleh nggak Ustazah? Nah, kalau yang penting nggak denda kalau telat. Nah, kalau ada selisih harga itu ujroh karena ta'awun. Kita meringankan beban dia meringankan beban kita. Itu nggak apa-apa. Ustazah, kenapa hati tiba-tiba resah? Nggak apa-apa, kita manusia. Ya, kita bukan dispenser yang on off. Jadi, teman-teman kalau resah, banyak istighfar aja, banyak zikir, banyak baca Quran. Kalau udah baca Quran tiap hari, biasanya resahnya semakin berkurang. Tapi, kalau kurang baca Quran, itu biasanya akan resah. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena ada dalil bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Oke. Kalau dimarahi orang tua itu ujian atau kesalahan. Dimarahi orang tua saat kita udah taat, kita udah baik, dimarahi juga itu ujian. Tapi kalau dimarahi karena kita melawan, kita berdusta, itu pilihan ya. Dia tergantung teman-teman ya, tergantung. Jangan semuanya ujian ya. Kita nyuri dimarahi orang ini ujian. Ya nggak gitu Besti, kita nyuri karena kesalahan kita ya. Ustazah, ya, Ustazah ada yang ngasih amplau saat mau nyoblos, jangan ambil, berdosa, kan udah mau hijrah, ya kan? Ustazah, gimana caranya biar sholat khusyuk sewaktu sholat? Pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, usahakan teman-teman tahu arti bacaan sholat. Bacaan sholat itu kan cuma dikit aja guys. Yang pertama adalah misalnya Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, kan gitu doang, dikit aja kan. Nah pelan-pelan ngertilah hafalannya, artinya Robbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, cintai aku, wajiburni cukupkan aku, dan seterusnya. Hafal, misalnya ngafal Al-Fatihah sebulan pun gak apa-apa, baca doa sujud ngerti artinya sebulan pun gak apa-apa ya. Ustazah, gimana cara membayar hutang yang tidak tahu orang itu di mana? Ganti dengan ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta kepada sebulan.
kepada si fulan, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan, itu bisa. Ya, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan. Itu bisa ya, teman-teman ya. Nah, tapi nanti kalau ketemu lagi sama dia, gitu, ketemu lagi sama dia, nanti teman-teman kayak gini guys, teman-teman ngomong sama dia, "Hei fulan, aku pernah berhutang sama kamu, kamu nggak ada, ahli waris juga nggak ada, maka aku ganti hutangmu dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak?" Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus ganti hutangnya dan yang kemarin dianggap sedekah. Ustazah doa melembutkan hati anak laki-laki dan perempuan. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Mau kain kafan boleh nanti jam 2 lewat sedikit ya untuk kain kafan ya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat, salamnya 1 kali atau 2 kali. Boleh 1 kali, boleh 2 kali ya teman-teman ya. Kalau mau 2 kali salam, caranya adalah 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau mau 3 rakaat langsung 1 kali salam, maka niatnya adalah sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau kaget ucapkan apa? Kalau kaget bunyi petir itu ucapnya la haula wala quwata illa billah. Kalau kaget bukan astagfirullah. Astagfirullah tuh kalau kita salah. Misalnya nih aku salah baca astagfirullahalazim ya. Aku salah ya, itu astagfirullahalazim. Tapi kalau kita terkejut ya, dikejutin orang atau bunyi petir ya, atau terkejut mati lampu ya, itu la haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau boleh. Tapi mendoakan non muslim agar diberi keampunan nggak boleh. Bahkan kalau ada kaum non muslim yang meninggal dunia, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dia adalah hamba Allah, kembali kepada Allah. Tapi sampai di situ aja. Tidak boleh mendoakan dia untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, doa menggantikan sholat yang tertinggal doanya apa? Sengaja aku kodo zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu kalau teman-teman ingat jumlahnya. Oke. Ustazah, lebih baik sholat di rumah di masjid, sedangkan rumah dekat masjid. Perempuan tidak ada kewajiban ke masjid dan juga tidak dilarang ke masjid. Bukti perempuan tidak dilarang ke masjid adalah ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Mana baik di masjid atau di musola? Kalau di musolanya, selagi teman-teman gak sendiri, lebih baik di musola atau masjid berjemaah. Tapi kalau di rumah berjemaah dengan suami, di masjid juga berjemaah, lebih baik dengan suami di rumah. Inti sholat itu lebih baiknya adalah berjemaah. Terserah berada di rumah atau di masjid. Di rumah berjemaah, di masjid sendiri lebih bagus berjemaah di rumah. Di rumah berjemaah, di masjid berjemaah lebih bagus di rumah. Tapi kalau di rumah tidak berjemaah, di masjid berjemaah lebih bagus berjemaah di masjid. Intinya berjemaah. Karena 27 derajat itu bukan karena masjidnya, tapi karena jemaahnya. Paham ya? Ustazah, iya, apa hukum jika suami atau istri berselingkuh? Jelaslah hukumnya haram. Itu bom-bom pun tahu tuh guys ya. Jadi kalau ada orang berselingkuh itu hukumnya haram ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak kalau setelah sholat zikir beda tempatnya? Boleh. Jadi gini, pernah nggak terlihat orang yang qobliyah zuhurnya di sini, terus sholat zuhurnya pindah, terus nanti ba'diyah zuhurnya dia tarik lagi sejadahnya, ya kan? Pindah-pindah dia guys, ya kan? Nah, pindah-pindah dia. Maka untuk orang yang kayak gini, kenapa dia sholatnya pindah-pindah, ya kan? Nah, siap ya. Jadi kenapa kayak gitu ya? Bom tahu dia tuh, ngangguk dia. Jadi dia ingin sekali keningnya itu menyentuh sejadah, ya, menyentuh tempat sujud yang berbeda.
Iya kan? Nah, dia pindah, pindah, pindah. Memperbanyak titik sujud karena setiap titik sujud kita nanti akan menjadi saksi untuk kita di hari akhirat. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu teman-teman ya. Zak, kalau kita dengar azan tapi bukan waktu azan, apa kita harus jawab juga? Tidak. Kecuali di waktu sholat. Ustazah, kalau anaknya pindah agama, nanti tanggung jawab orang tuanya gimana? Oke, yang penting orang tua sudah mengingatkan agar dia tidak pindah agama. Kalau orang tua sudah mengingatkan dia tetap pindah juga, itu aman kita. Tapi kalau kita membiarkan, kita kena dosa yang sama. Intinya guys, kalau ada kesalahan orang, misalnya kita udah ingatkan anak sholat, kita ingatkan suami sholat, dia nggak mau juga, maka itu nggak ada urusan kita dengan Allah lagi. Tapi kalau seandainya kita tidak mengingatkan, kita juga kena, paham ya? Intinya mengingatkan, dan ilmu yang aku sampaikan ini semuanya juga untuk melepaskan kewajibanku, karena orang yang punya ilmu wajib menyampaikan. Perkara nanti orang itu ikut atau tidak, itu bukan tanggung jawabnya aku lagi, gitu loh maksudnya. Jadi makanya aku ingat kata guruku ketika aku capek berdakwah, guruku bilang, oke, nanti aku doakan kepada Allah supaya ilmumu dicabut. Lah, kenapa begitu guru? Apa kata dia? Karena setiap ilmu yang kita punya mesti kita sampaikan. Kalau enggak, ilmu kita akan menjadi diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas-jelas enggak punya ilmu, enggak dakwah, mah aman, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Ustazah, iya. Kenapa ada orang yang keningnya itu menghitam? Apakah itu tanda orang khusyuk? Ya kening orang pun dipikirkan pula. Iya iya iya. Ya banyak juga kalau diantuk-antukkannya kepalanya ke dinding hitam juga. Cuman kita berbaik sangka orang-orang yang keningnya hitam itu adalah karena dia rajin sholatnya. Oke. Iya, kalau pindah-pindah tempat sholat itu tujuannya adalah supaya dia itu macam apa ya teman-teman ya, banyaklah tempat sujudnya. Ustazah, apa ada dalil haid menggugurkan dosa? Enggak ada dalil. Oke, enggak ada. Ustazah, usolli sunnatan tahajud ini lillahi ta'ala. Oke, Ustazah, niat yang benar yang mana? Usolli sunnatan tahajud ini lillahi ta'ala atau pakai mustaqbilal kiblati? Hey, mau pakai mustaqbilal kiblati atau enggak pakai enggak apa-apa. Nggak dipakai juga nggak apa-apa guys. Ustazah, kalau mau sholat subuh berjemaah di masjid, tapi di masjid itu imamnya tidak memakai kunut, ya nggak apa-apa, ikuti imam. Imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita tak kunut ya. Siap Mbak Pak Long. Jangan imam kunut, kita kunutlah sendiri. Imamnya tak kunut, kita keras pula mau kunut. Ya ikut imam. Lebih baik mana mengimami istri di rumah atau mengimami orang lain di masjid? Ya, lebih baik yang mana? Lebih baik mengimami orang lain di masjid berjamaah dan di rumah mengimami istri sholat sunnah berjamaah. Ustazah, kalau sedekah subuh kita kumpulkan sampai 1 minggu baru dikasihkan ke orang, boleh nggak? Boleh. Sebulan pun boleh. Ya, sebulan pun boleh. Tapi kalau setahun kelamaan, nanti kita tergiur pula dengan uang yang terkumpul itu. Oke. Ustazah, apa hukumnya laki-laki kalau bilang pulang kamu kedua orang tuamu? Ya kan? Nah, Bu, pulang kamu ke rumah orang tuamu kayak gitu ya. Maka jawabannya adalah itu talak, namanya adalah talak kinayah ya. Talak yang diucapkan dengan bahasa sindiran. Tapi kalau dia rujuk dalam waktu 3 bulan itu udah aman ya. Artinya dia udah rujuk ya. Ustazah, iya. Qobliyah zuhur 2 rakaat nggak apa-apa, 4 rakaat bagus. Sholat hajat 4 rakaat 1 kali salam boleh. Semua sholat kalau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Sholat sunnah boleh. Cuman tidak pakai tahiyat awal kalau sholat sunnah dan kemudian rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek ya. Betul. Ya, jadi artinya dia tidak ada tahiyat awal. Jadi seluruh sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat, maka dia mesti pakai ayat pendek keempat-empatnya dan kemudian tidak ada tahiyat awal ya. Oke. Alhamdulillah udah nggak ada bintik merahnya. Ternyata ada yang pantau jerawatku guys. Jerawatku pun di absen sama orang-orang nih. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh dibelikan mukena untuk disumbangkan boleh. Bagus aja. Belikan mukena. Siap Mbak Hidayat dibelikan sarung. Boleh teman-teman ya. Oke.
Ada sensus penduduk jerawat pula. Masih ada sedikit lah. Ya, Ustazah, iya. Mau tanya, kalau kita makan di warung terus piringnya kan umum, nggak apa-apa, nggak masalah, kan udah dicuci dengan air biasa dan air sabun, iya kan? Kecuali di restoran yang tidak halal, nggak bisa cuma pakai sabun, harus 1 kali tanah, kemudian 6 kali air, iya kan? Kayak gitu guys. Kacamata oke lah kacamatanya ya. Ustazah, iya. Kalau udah jadi idola semua diperhatiin siap. Iya. Hah, aduh disensus penduduk ya. Ustazah, kalau lupa hitung hutang sholat tapi setiap kodo sholat jangan ya. Tidak usah ya, tinggal jangan lagi diulangi ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke kotak amal musola boleh ya. Teman-teman nih banyak yang baru mampir sepertinya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman terus dapat video dari aku sehingga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya di kanal ini insya Allah ya. Ustazah, anak saya nggak bisa bicara sama mendengar. Apa anak saya harus sholat? Oke, izin mohon maaf Mbak Rosmawati. Jika anaknya itu mukallaf, jadi akalnya sempurna. Mungkin menurut dokter dia punya akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu dia tergantung sesuai dengan umurnya. Usianya balik, akalnya sempurna, dia wajib sholat. Tapi maaf kalau dia macam akalnya tak sempurna, pertumbuhannya lambat, usianya 20 tapi berlaku kayak usia umur 2 tahun, maka dia tak wajib sholat. Jadi dilihat dulu kemampuan akalnya Mbak. Walaupun dia tidak mendengar, dia tidak melihat, tidak bisa bicara, itu kan biologis Mbak. Tapi secara akal dia udah mapan belum? Udah mantep belum? Kalau akalnya nggak sempurna, maka dia tidak bisa ini ya teman-teman ya. Dia tidak bisa apa namanya tuh, kalau akalnya nggak sempurna dia nggak boleh sholat, tapi kalau nggak perlu sholat, tapi kalau akalnya sempurna harus sholat ya. Spill kacamata nak. Kacamata ya, kacamata ini kacamata ion ya teman-teman ya, dan anti radiasi tapi nggak anti baper ya. Kacamata kalau beli bisanya di DM aja teman-teman ya. Ustazah, gimana hukumnya orang yang nggak mau baca Al-Quran? Tergantung. Dia udah pandai belum baca Quran, teman-teman. Jadi kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi kayak gini. Orang yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Kan kayak gitu kan. Nanti kalau dia udah pandai baca Quran, dia sunnah membacanya. Nggak baca Quran sehari nggak apa-apa. 40 hari nggak baca Quran nggak apa-apa. Cuman lusuh aja perasaannya, iya kan? Apa hukum baca Quran saja? Tergantung kamu bisa nggak baca Quran. Kalau kamu udah bisa baca Quran hukumnya sunnah. Kalau nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Terus aku udah bisa baca, tapi aku nggak baca-baca 40 hari, patutlah lusuh, iya kan? Nah jadi kayak gitulah pokoknya. Udah pandai belum baca Quran? Kalau udah pandai, baca Quran sunnah. Tapi kalau nggak pandai, wajib belajar sampai bisa. Udah bisa nggak baca-baca, lusuh. Nah kan kayak gitu guys, mantap juga ya lusuh ya. Ustazah, madu apa untuk sendi lutut, madu rambutan? Nanti ya madunya aku tampilkan nanti. Nanti aku spill ya. Lusuh itu semrautan, risau terus nggak jelas. Hidup aman-aman aja kok kita risau terus. Dia bagusnya orang lain hiruk pikuk kita tenang. Orang lain hiruk pikuk masalah banyak, berita-berita banyak viral kita tenang. Itu yang kita pengenkan. Jangan orang tenang kita melusuh aja. Risau, keriput kening, tak ada masalah risau terus. Nah, janganlah. Oke, self love ya. Oke. Siap ya. Hiruk pikuk itu apa? Lusuh itu apa Zah? Hiruk pikuk kataku. Hiruk pikuk itu apa Zah? Macam mana lah ini beda bahasa kita. Hiruk pikuk itu macam risau terus gitu ya. Oke. Ustaz jangan jadi kita nanti ini ya. Lusuh itu apa Zah? Hiruk pikuk. Hiruk pikuk itu apa Zah? Ya kayak gitulah pokoknya ya. Gitu ya. Ustaz ya, iya. Aku habis lahiran terus pas 40 hari aku KB udah 3 bulan nih darahnya masih ada. Pokoknya setelah lewat dari 15 hari teman-teman boleh sholat boleh puasa.
apapun asbabnya. Ya, setelah lewat 15 hari, teman-teman langsung teman-teman teman-teman usahakan untuk mandi dan kemudian teman-teman langsung sholat seperti biasa. Oke. Iya, lusuh lah. Iya, iya, tidak tenang, macam itulah, tidak tenang ya. Iya juga ya, Mbak. Riweh, riweh betul sekali, Mbak. Riweh. Ustazah, sholat hajat apakah sama bacaannya? Sama aja, dibaca ayat pendeknya sama aja. Kul 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 nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, sedekah subuh di masjid boleh, boleh nggak ada masalah. Riwuh itu apa Zah? Lusuh, ku bilang hiruk pikuk, riwuh, riwuh itu apa Zah? Balik lagi ke lusuh. Lucu juga ya kita nih ya. Oke, kayak gitu guys. Keluar aja. Canda ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, galau, Masya Allah galau, betul sekali ya. Ustazah zikir sambil dengerin Ustazah gimana? Nggak apa-apa sih kalau sanggup ya. Oh iya, riuh, riuh aku tahu guys, riuh. Ustazah, boleh potong rambut nggak Zah? Boleh lah potong rambut ya teman-teman ya. Potong, tak dipotong panjang kali pula nanti. Terkejut pula nanti orang ya kan. Ustazah, garau sama riuh sama. Ustazah, cepet kali nih tulisannya. Mantap kali kawan-kawan nih. Tunggu loh, mata aku tak sanggup mengejarnya. Ini tidak mungkin guys, tidak semudah itu. Ustazah, aku nggak bisa ngaji pakai bahasa Arab, terus aku ngaji pakai bahasa Latin boleh nggak? Nah, Quran Latin itu Quran Latin itu digunakan untuk belajar, bukan untuk membaca Latin. Ya, jadi kalau aku kan ada juga tuh spill Quran Latin ya kan. Jadi caranya itu baca Arabnya. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, nah ya baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke, nah baca Arab dulu. Lakukan itu 20 menit dalam 40 hari. Yakin nanti teman-teman bisa baca Al-Quran. Coba deh. Oke. Ustazah lagi haid boleh nggak baca Al-Quran tanpa memegangnya? Boleh, walaupun banyak sekali yang mengharamkan itu. Tapi yang dilarang itu cuma la yamassuh, jangan pegang. Bukan la yaqra, jangan baca. Ya, Ustazah, kalau suami dekat sama teman cewek dianggap adik gimana? Jangan, nanti jadi jinsiah. Coba ketik semuanya kata-kata jinsiah. Nah, jinsiah itu gini, seorang suami yang kepada perempuan lain dia berjinsiah. Ya, siap Mbak dia. Jinsiah itu gimana? Macam kayak gini ya. Misalnya macam ini ya. Udah makan belum, Dek? Jangan lupa makan ya, Dek. Sebelaknya dimakan ya, Dek. Jangan pedes-pedes loh, Dek, sebelaknya. Nanti jadi sakit perut loh. Nah, itu kan, itu jinsiah itu. Jinsiah itu masuk ke ranah pribadi. Abang jangan lupa ya, Bang. Kumisnya dipotong, jenggotnya dipanjangin. Kenapa deh? Sunnah bang. Nah, itu jinsiah itu. Mau sesama mau laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki itu nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Posting foto banyak ulama yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan, tetapi pastikan menutup aurat ya, teman-teman ya. Ustazah, tadi aku pas qobliyah subuh lupa kenapa baca kunut. Ingatnya sholat subuh, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, kalau kita lagi datang bulan rambut kita rontok nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau sholat sunat hajat, terbangnya, aduh, macam roket. Ustazah, sholat sunat hajat digabung dengan tahajud boleh nggak? Digabung atau diiringi, beda itu. Hajat dan tahajud digabung tentu nggak boleh. Tapi setelah tahajud hajat, setelah hajat tahajud boleh. Oke. Ustazah, baru Ustazah doang udah terbang dia guys. Tolong aku bombong. Ustazah, kalau sholat taubat lalu diteruskan dengan sholat hajat boleh. Nanti doanya boleh setelah sholat. Nah, taubat hajat baru zikir dan doa. Nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau pas baca Al-Fatihah salah, apa diulang atau gimana? Kalau dalam sholat Al-Fatihahnya salah, maka diulang bacaan Al-Fatihahnya. Ya, misalnya teman-teman udah sedang baca Al-Fatihah,
Terus salah nih, diulang aja Al-Fatihahnya. Oke. Ustazah, kalau baca Al-Quran sebaiknya dengan artinya atau tidak? Nah, jadi ada gini guys ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Dia ada 3 tuh untuk Al-Quran. Pertama, yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Kan gitu kan. Nanti yang sudah pandai baca Quran, nanti nanti teman-teman membacanya hukumnya sunnah. Nah, mengetahui arti bacaan Quran ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada orang-orang yang udah ngerti arti bacaan Quran, kita nggak wajib tahu. Tapi kalau tahu jauh lebih baik. Nah, kalau teman-teman baca sekaligus mengartikan, itu namanya tadabbur. Tapi kalau teman-teman baca doang, itu namanya membaca Al-Quran. Dua-duanya bagus ya. Oke, Ustazah, bagaimana di tengah sholat berasa datang haid? Lanjutkan aja dulu. Ya, lanjutkan. Di tengah sholat keluar keputihan, di tengah sholat kerasa-kerasa khawatirnya itu was-was dari setan. Lanjutkan ya. Ustazah, kalau mau sholat ada suami, terus suami diam aja. Kalau kita nggak ajak suami untuk sholat, ya tetap aja. Idza al munkar falyughayyir aja, bang, sholat yuk, gitu aja. Supaya apa itu? Supaya menghindarkan kita dari dosa. Karena setiap kita mendiamkan kesalahan, maka kita bagian dari pelaku kesalahan. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Tunggu dulu, cepat kali. Ustazah, aku lihat ke bawah ya guys, karena terlalu cepat di depan itu, nggak kompak pun tulisannya. Ustazah, tapi pas ngulang ingatnya pas di ayat 5, salahnya ayat 2. Itu ngulang dari ayat 2 atau lanjut ayat 6? Ulang aja dari awal Al-Fatihahnya. Ya. Ustazah, zakat itu wajib ya. Zakat itu wajib. Kalau penghasilan teman-teman udah di atas 7 juta, wajib keluarkan zakat 2,5% dalam 7 juta. Ya, atau dalam 10 juta berarti 250.000, dalam 7 juta berarti 175.000. Tergantung berapa teman-teman uang penghasilannya. Siap Mbak Azza, Mbak Asa, oke? Boleh nggak istri ngajarin suami? Boleh. Anak kecil ngajarin orang dewasa juga boleh. Karena khatibun nas biqadri hukulihim, mengajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Dan teman-teman kalau diajarin oleh orang, dinasihati orang, jangan lihat usianya. Jangan lihat siapa dia. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat orangnya, ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, paham ya, teman-teman ya. Nah, itu kayaknya udah aman sih di lingkungan kita. Macam aku dakwah udah sejak kecil ya, teman-teman ya. Jadi ibu-ibu tuh mau aja dengerin tuh. Walaupun aku masih budak kecil waktu itu ya. Sekarang aku sudah dewasa lah ya kan. Ustazah, boleh nggak ngamalin sholawat 1000 kali sekali duduk? Boleh, bagus ya. Ustazah, kalau suami dekat dianggap cewek itu nggak boleh terlalu dekat sama perempuan, apalagi kalau jinsiah itu zina, zina namanya, mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, siap Mbak Aci, sebentar lagi kita tampilkan madunya sebentar ya. Ustazah, ketika pertengahan sholat ada darah haid, pasti nggak? Kalau nggak pasti lanjut aja dulu ya. Oke, 7 juta itu adalah uang yang kita dapatkan keseluruhan. Baru kita wajib zakatkan. Misalnya dari gaji 5 juta, tunjangan 3 juta, kontrakan ruko 3 juta, jualan online 5 juta, gabungkan semuanya. Keluarkan zakat 2,5%. Ya, keluarkan zakat 2,5%. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, boleh nggak zakat diberikan ke kakak yang udah nggak kerja? Dia fakir boleh selagi dia fakir. Fakir adalah orang yang tak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Senyum dulu teman-teman. Wah, ini pada pengen masuk surga semuanya nih ya. Senyum dulu, tenang aja, yang nggak terjawab hari ini bisa jadi terjawab nanti malam dan seterusnya. Yang penting kita tiap hari live kayak gini ya guys. Nggak mau aku. Pinter aja lu ya. Oke. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, sholat taubat
balik lagi aku ke sini. Ustazah, sholat taubat, hajat, tahajud, witir is okay. Thank you ya teman-teman senyumannya. Taubat, hajat, tahajud, witir is okay, bagus ya. Oke. Ustazah, iya, thank you ya guys. Zakat boleh dikasih ke orang tua? Tidak boleh. Zakat tidak boleh kasih ke orang tua ya, teman-teman ya. Oke. Karena orang tua tuh tanggung jawab kita. Sama dengan ke anak yatim. Tidak boleh zakat ke anak yatim. Karena anak yatim tanggung jawab kita. Ya. Zakat itu kapan dikeluarkan? Kalau zakat penghasilan ya tiap bulan lah. Boleh dirapel 3 bulan, boleh dirapel setahun. Kalau zakat emas sekali setahun. Ya, aku udah lama loh nggak sampaikan zakat di live aku. Yang baru mampir coba klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kalau aku ceramah teman-teman bisa hadir. Kadang-kadang aku suka bahas tentang zakat juga dengan kupas tuntas ya. Kita kuliti zakat itu sampai tidak ada ragu lagi, tinggal keluarkan aja zakatnya. Nah, kalau emas, teman-teman punya emas 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5%. Nah, dihitung aja tuh 85 gram emas berapa harga sekarang. Kalikan berapa emas teman-teman. Ya misalnya 100 emas, harga emas 1 juta 1 gram. 100 gram berarti 100 juta, keluarkan 2.500.000. Pokoknya emasnya selagi di atas 85 gram keluarkan zakatnya. Gitu kan? Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Selagi di atas 85 gram keluarkan zakatnya. Emas kayak gitu. Kalau emasnya batangan tiap tahun. Kalau emasnya perhiasan sekali seumur hidup ya. Kalau emasnya batangan setiap tahun tuh ya. Nah, betul sekali. Tapi kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup. Ya, nanti kapan-kapan kita kuliti lagi. Ya, kayak gitu guys. Ustazah, kalau Yasin pakai buku Latin dan pakai merotal HP boleh nggak? Untuk belajar boleh ya. Tapi nanti kalau udah bisa, teman-teman cukup baca aja Arabnya. Masya Allah ya. Ustazah, Mas Jawa keluar zakat nggak Zah? Eh, Mas Jawa bahaya kalau dikeluarkan zakatnya. Tanggal-tanggal telinganya nanti. Ngapa kok cabut telingaku? Zakat sikit bang. Nah, kayak gitu ya. Ustazah, kalau perhiasan sekali aja seumur hidup. Ya. Ustazah, waktu umroh tawaf wadah. Apakah benar tidak boleh kembali lagi ke masjid sekalipun untuk sholat berjemaah? Perhatikan teman-teman, sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Perhatikan bagi yang pergi umroh dan tawaf wadah. Perhatikan bagi yang pergi umroh dan tawaf wadah. Sampaikan kepada keluarga yang pergi umroh. Pengumuman. Kan itu pula kan guys. Pengumuman setiap setelah selesai melakukan tawaf wadah harus langsung pulang ke hotel. Tidak bisa teman-teman iktikaf setelah itu, sholat setelah itu, atau udah balik ke hotel, balik lagi ke Masjidil Haram. Betul sekali, tidak boleh sama sekali. Ya, jadi habis tawaf, aku biasanya kalau bimbing selalu bilang, tolong please bestoy, ibu-ibu, bapak-bapak, habis tawaf langsung keluar ke hotel. Jadi nggak bisa habis tawaf, minum zam-zam, duduk dulu, zikir lagi, nggak bisa. Ya, namanya tawaf perpisahan, ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke, tadi apa? Ya karena tadi pagi kita kan coblos, ya karena kan udah tawaf perpisahan. Ya, udah tahu perpisahan ya. Oke, gitu ya. Memang betul sekali, betul itu harus